ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufu Fafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi, Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufu Fafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu Fafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita juga melihat hal saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-atik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lo jangan nanya siapa. Gue nggak nanya siapa. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang, takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih ini akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Tidak secepatnya memitigasi. Tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Nggak substansial, nggak pantas gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya, seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuak, dan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit meskipun berat itu mulai menampakkan hasil. Kenapa saya bilang berat? Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dilaporkan ke Barreskrim oleh sekelompok pasukan yang menamakan dirinya itu pasukan bau tanah ya. Saya nyebutnya bau tanah, bukan bawah tanah, karena kalau bawah tanah nggak konsisten. Bawah tanah harusnya di dalam tanah terus, kok ini keluar. Tapi kan sudah bau tanah nih, sudah hampir masuk ke tanah lagi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena meskipun awalnya mungkin teman-teman di Tempo itu agak-agak berat gitu ya mengeluarkan, tapi ya alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya, yaitu Mas Pram, Mbak Cica dan juga teman di sana ya, artinya Mas Abri itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang Fufu Fafa.
Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukan penemuannya atau researchnya tentang FUFAFA. Dan Prof. Hamdi dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis, maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik. Karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh, ya itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasa selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasanya diandalkan oleh Kementerian Kominfo dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun FUFAFA yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih. Sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya kemudian kata Tempo ya ini kata Bocor Alus ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun FUFAFA itu adalah milik kakaknya. Nah sudah, dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun FUFAFA itu ya bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap akun. Jadi sudah di screenshot semuanya sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya FUFAFA ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Nah ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru, dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwis ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia, servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya, dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di-track itu. Dan yang kedua, kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya, penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Selamat. Lah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada 2 alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku ya, kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru senang. Kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun FUFAFA itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus dipelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun FUFAFA itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Duh, lambang negara, kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan Wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka, doa dan dukungan Indonesia
Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Itulah imbas Fufu Fafa sebagaimana dibocorkan oleh Bocor Alus Tempo. Mereka ini adalah para jurnalis senior yang berpengalaman, tentu dengan kode etik jurnalistiknya. Dan mereka mendapatkan informasi bahwa imbas Fufu Fafa keluarga Prabowo Subianto marah, dan kemudian Gibran Rakabuming Raka tidak lagi atau tidak dilibatkan dalam pembicaraan soal pemerintahan ke depan, termasuk juga pembentukan kabinet. Itulah yang di-spill oleh Tempo. Pertanyaannya adalah, apakah informasi itu bisa kita percaya? Sekali lagi ini analisis, saya sangat mempercayainya. Kenapa demikian? Misalnya, coba kita lihat saja dalam pembicaraan kabinet, yang kita dengar, yang menyeleksi para menteri itu sama sekali bukan Gibran. Mungkin dia tidak dianggap punya kapasitas untuk ikut menyeleksi, mungkin juga karena dampak akun Fufu Fafa, yang saya dengar yang terlibat banyak pembentukan kabinet, keluarga Prabowo sendiri saja. Ada Hasim Joyo Hadikusumo, ada putrinya yakni Saraswati, mereka-merekalah yang kemudian menjadi jembatan untuk menseleksi para menteri tersebut. Nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah lama mencuat ke permukaan setelah mulai berani untuk masuk ke gelanggang dan panggung politik Indonesia, khususnya sejak maju sebagai calon wali kota Solo dari PDIP dan terpilih. Kini, panggung politik itu memuncak setelah ia dinyatakan terpilih sebagai wakil presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo Subianto, sang mantan Panglima Kopassus di TNI Angkatan Darat. Namun, belakangan ini sorotan terhadap Gibran bukan hanya mengenai posisinya yang semakin strategis di pemerintahan, melainkan juga terkait dengan akun Kaskus dengan inisial nama Fufu Fafa yang viral di media sosial. Kasus ini membuka debat panas dan ragam kalahgan dan mulai menjadi topik perbincangan publik di dunia nyata, ataupun dunia maya, baik dari pihak yang secara terbuka menyatakan pro maupun yang kontra atas tudingan yang disampaikan terhadap anak sulung Joko Widodo ini. Akun Kaskus dengan nama Fufu Fafa pertama kali mencuri perhatian publik ketika secara aktif mengkritik Prabowo Subianto sejak tahun 2014, yang secara kebetulan pada tahun 2024 adalah calon presiden yang kini berpasangan dengan Gibran, dan terpilih. Akun ini tak hanya menjadi perbincangan biasa, tetapi berkembang menjadi perdebatan besar setelah netizen menemukan bahwa pemilik akun Fufu Fafa menggunakan ID, Raka Gnarli, yang menunjukkan keterkaitan dengan beberapa ID di sosial media Mikik Gibran, sebagai contoh Twitter yang sering adiknya, Kaisang Pangarep Mention memiliki ID yang sama. Begitupun halnya gerak cepat netizen Indonesia yang menggunakan semua platform dan aplikasi dari GoPay, Get Kontak Sampai, Forget Password, dari akun Kaskus Fufu Fafa yang menunjukkan nama asli Gibran Rakabuming. Klaim ini memicu spekulasi luas tentang bagaimanakah nasib dari Gibran, selaku wakil presiden terpilih dari pasangan Prabowo Subianto dan juga putra dari Presiden Jokowi tersebut. Sebelumnya, wartawan pernah beberapa kali mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Gibran. Tanggapannya cukup singkat dan terkesan ringan. Ia hanya mengatakan, "Laha embuh, takono sing endue akun, yang gak tahu, tanya saja yang punya akun," tanpa memberikan jawaban pasti apakah ia terlibat atau tidak. Jawaban ini, alih-alih meredakan spekulasi, justru memicu berbagai teori dan ragam spekulasi di kalangan netizen tanah air. Publik semakin gemar mengaitkan setiap langkah Gibran dengan isu ini, seolah-olah akun Fufu Fafa menjadi jendela untuk melihat sisi lain dari sosok yang selama ini dianggap sopan dan terlihat jauh dari kontroversi. Dalam konteks transisi politik menuju era Prabowo Gibran, di satu sisi, masyarakat Indonesia, yang memiliki tingkat partisipasi tinggi di media sosial, tentu merasa memiliki hak untuk mengawasi dan menyoroti gerak-gerik tokoh politik. Di sisi lain, persoalan privasi tetap menjadi isu yang sensitif. Tidak semua yang ada di ranah publik layak dihakimi sebagai representasi resmi dari kehidupan seorang politikus.
apalagi jika hal tersebut melibatkan platform media sosial yang seringkali anonim dan bersifat spekulatif. Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial ramai membicarakan dugaan bahwa akun Kaskus bernama Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Jejak digital akun ini menjadi sorotan setelah sejumlah unggahan lama yang dianggap menghina beberapa tokoh publik, termasuk Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, serta tokoh politik lainnya, kembali muncul ke permukaan. Jika benar akun tersebut dikelola oleh Gibran, ini memunculkan pertanyaan besar tentang etika berpolitik dan dampak negatif ujaran yang berasal dari figur publik. Bukti pertama yang mengaitkan Gibran dengan akun Fufu Fafa muncul dari tangkapan layar unggahan akun tersebut di tahun 2014, di mana Fufu Fafa marah ketika disebut sebagai anak yang disembunyikan oleh Jokowi. Salah satu komentar Fufu Fafa menantang secara langsung tuduhan tersebut dengan kalimat kasar, "Sini gue ladenin," yang menunjukkan emosi yang tinggi. Tangkapan layar ini menjadi viral di media sosial, mengundang berbagai spekulasi tentang siapa sebenarnya di balik akun tersebut. Selain itu, terdapat beberapa unggahan yang bersifat menghina tokoh politik seperti Prabowo Subianto. Salah satu contohnya, Fufu Fafa menyebut Prabowo sebagai tentara pecatan, dengan anak melambai, serta menuduh pendukungnya sebagai kelompok radikal. Unggahan ini muncul pada 13 Desember 2018, dan menjadi sorotan ketika Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2019. Fufu Fafa juga menyerang putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, yang berprofesi sebagai perancang busana, dengan menyebutnya secara homofobik dalam beberapa kesempatan. Ini menambah lapisan kompleksitas pada kontroversi tersebut. Tidak hanya Prabowo, akun Fufu Fafa juga menyerang keluarga SBY, termasuk anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang disebutnya sebagai anak ingusan. Bahkan, komentar kasar lainnya ditujukan kepada Ibas, anak bungsu SBY, dengan menyebutnya tidak lebih dari anak yang terus bersembunyi di balik bayang-bayang orang tuanya. Yang juga tak kalah kontroversial adalah hinaan akun tersebut terhadap PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dengan menggunakan istilah pramuria dan penjual agama untuk mendeskripsikan partai tersebut. Unggahan ini juga menyinggung isu poligami yang sering dikaitkan dengan anggota partai tersebut. Bukti terakhir yang membuat banyak netizen yakin bahwa akun ini memang dikelola oleh Gibran adalah hubungan waktu dan peristiwa antara komentar yang diunggah Fufu Fafa dengan karir politik Gibran. Banyak komentar muncul pada masa-masa pemilu, baik 2014 maupun 2019, di mana Gibran mulai lebih sering muncul di publik bersama sang ayah. Opini publik terpecah menyikapi kasus ini. Di satu sisi, beberapa orang menganggap bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik yang keras, di mana serangan verbal sering terjadi. Di sisi lain, banyak yang mengecam ujaran kebencian yang berlebihan, terutama jika benar ini berasal dari seorang calon pemimpin yang kini tengah memegang posisi penting sebagai wali kota Solo dan bakal calon wakil presiden. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan ini, apa yang paling mencemaskan adalah normalisasi ujaran kebencian di ruang publik oleh figur publik. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa memperkuat polarisasi politik dan memperkeruh suasana demokrasi kita. Sebagai masyarakat, kita tentu menginginkan pemimpin yang mampu memberikan teladan dalam bersikap dan berbicara, bukan yang justru menambah api kebencian. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para politisi dan figur publik. Sebagai panutan, harus dapat mengendalikan diri dalam berbicara di ranah publik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam situasi ini, wajar jika banyak pihak, seperti pasukan bawah tanah, Pasbata, Jokowi, merasa perlu melakukan langkah-langkah untuk melindungi reputasi Gibran. Mereka melaporkan Ray Suryo, seorang mantan menteri yang secara terbuka menyebut 99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Menurut mereka, tuduhan Ray Suryo yang tidak dilengkapi bukti kuat justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di masa transisi yang seharusnya berjalan damai dan kondusif. Namun, tanggapan Ray Suryo terhadap pelaporan ini cukup menggelitik. Alih-alih merasa tertekan, ia justru menanggapinya dengan santai,
bahkan memberikan pernyataan bahwa ia belum perlu bersikap karena masyarakatlah yang seharusnya menilai terlebih dahulu. Tanggapan ini menunjukkan bahwa kontroversi di media sosial seringkali dianggap sebagai bagian dari permainan opini publik yang akan berlalu seiring waktu. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Menurut Ujang, pelantikan tersebut sudah diatur secara konstitusional dan tidak mungkin digagalkan hanya karena isu-isu di media sosial. Namun, ia juga menambahkan bahwa nasib Gibran pasca pelantikan akan sangat bergantung pada proses hukum, jika terbukti ada masalah yang lebih serius terkait dengan akun tersebut. Sikap Ujang ini menggarisbawahi, meski media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi publik, proses hukum tetap menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan politik seseorang. Isu Fufu Fafa, pada akhirnya, harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar opini yang berkembang di dunia maya. Kasus Fufu Fafa dan kontroversi seputar Gibran membawa kita pada refleksi lebih dalam tentang bagaimana politik harus dikelola di era disrupsi digital. Teknologi dan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan para pemimpin politik, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi spekulasi dan rumor yang bisa dengan mudah menyebar dan diterima sebagai kebenaran. Di satu sisi, keterbukaan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan para pemimpin mereka. Di sisi lain, hal ini juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan terhadap privasi. Tokoh politik seperti Gibran harus belajar untuk menghadapi era di mana setiap tindakan mereka, baik di dunia nyata maupun digital, dapat langsung menjadi sorotan publik. Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial ramai membicarakan dugaan bahwa akun Kaskus bernama Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Jejak digital akun ini menjadi sorotan setelah sejumlah unggahan lama yang dianggap menghina beberapa tokoh publik, termasuk Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, serta tokoh politik lainnya, kembali muncul ke permukaan. Jika benar akun tersebut dikelola oleh Gibran, ini memunculkan pertanyaan besar tentang etika berpolitik dan dampak negatif ujaran yang berasal dari figur publik. Bukti pertama yang mengaitkan Gibran dengan akun Fufu Fafa muncul dari tangkapan layar unggahan akun tersebut di tahun 2014, di mana Fufu Fafa marah ketika disebut sebagai anak yang disembunyikan oleh Jokowi. Salah satu komentar Fufu Fafa menantang secara langsung tuduhan tersebut dengan kalimat kasar, "Sini gue ladenin," yang menunjukkan emosi yang tinggi. Tangkapan layar ini menjadi viral di media sosial, mengundang berbagai spekulasi tentang siapa sebenarnya di balik akun tersebut. Selain itu, terdapat beberapa unggahan yang bersifat menghina tokoh politik seperti Prabowo Subianto. Salah satu contohnya, Fufu Fafa menyebut Prabowo sebagai tentara pecatan, dengan anak melambai, serta menuduh pendukungnya sebagai kelompok radikal. Unggahan ini muncul pada 13 Desember 2018, dan menjadi sorotan ketika Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2019. Fufu Fafa juga menyerang putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, yang berprofesi sebagai perancang busana, dengan menyebutnya secara homofobik dalam beberapa kesempatan. Ini menambah lapisan kompleksitas pada kontroversi tersebut. Tidak hanya Prabowo, akun Fufu Fafa juga menyerang keluarga SBY, termasuk anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang disebutnya sebagai anak ingusan. Bahkan, komentar kasar lainnya ditujukan kepada Ibas, anak bungsu SBY, dengan menyebutnya tidak lebih dari anak yang terus bersembunyi di balik bayang-bayang orang tuanya. Yang juga tak kalah kontroversial adalah hinaan akun tersebut terhadap PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dengan menggunakan istilah pramuria dan penjual agama untuk mendeskripsikan partai tersebut. Unggahan ini juga menyinggung isu poligami yang sering dikaitkan dengan anggota partai tersebut. Bukti terakhir yang membuat banyak netizen yakin bahwa akun ini memang dikelola oleh Gibran adalah hubungan waktu dan peristiwa antara komentar yang diunggah Fufu Fafa dengan karir politik Gibran. Banyak komentar muncul pada masa-masa pemilu, baik 2014 maupun 2019, di mana Gibran mulai lebih sering muncul di publik bersama sang ayah. Opini publik terpecah menyikapi kasus ini.
Di satu sisi, beberapa orang menganggap bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik yang keras, di mana serangan verbal sering terjadi. Di sisi lain, banyak yang mengecam ujaran kebencian yang berlebihan, terutama jika benar ini berasal dari seorang calon pemimpin yang kini tengah memegang posisi penting sebagai wali kota Solo dan bakal calon wakil presiden. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan ini, apa yang paling mencemaskan adalah normalisasi ujaran kebencian di ruang publik oleh figur publik. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa memperkuat polarisasi politik dan memperkeruh suasana demokrasi kita. Sebagai masyarakat, kita tentu menginginkan pemimpin yang mampu memberikan teladan dalam bersikap dan berbicara, bukan yang justru menambah api kebencian. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para politisi dan figur publik. Sebagai panutan, harus dapat mengendalikan diri dalam berbicara di ranah publik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam situasi ini, wajar jika banyak pihak, seperti pasukan bawah tanah, Pasbata, Jokowi, merasa perlu melakukan langkah-langkah untuk melindungi reputasi Gibran. Mereka melaporkan Ray Suryo, seorang mantan menteri yang secara terbuka menyebut 99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Menurut mereka, tuduhan Ray Suryo yang tidak dilengkapi bukti kuat justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di masa transisi yang seharusnya berjalan damai dan kondusif. Namun, tanggapan Ray Suryo terhadap pelaporan ini cukup menggelitik. Alih-alih merasa tertekan, ia justru menanggapinya dengan santai, bahkan memberikan pernyataan bahwa ia belum perlu bersikap karena masyarakatlah yang seharusnya menilai terlebih dahulu. Tanggapan ini menunjukkan bahwa kontroversi di media sosial seringkali dianggap sebagai bagian dari permainan opini publik yang akan berlalu seiring waktu. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi pelantikan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Menurut Ujang, pelantikan tersebut sudah diatur secara konstitusional dan tidak mungkin digagalkan hanya karena isu-isu di media sosial. Namun, ia juga menambahkan bahwa nasib Gibran pasca pelantikan akan sangat bergantung pada proses hukum, jika terbukti ada masalah yang lebih serius terkait dengan akun tersebut. Sikap Ujang ini menggarisbawahi, meski media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi publik, proses hukum tetap menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan politik seseorang. Isu Fufu Fafa, pada akhirnya, harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar opini yang berkembang di dunia maya. Kasus Fufu Fafa dan kontroversi seputar Gibran membawa kita pada refleksi lebih dalam tentang bagaimana politik harus dikelola di era disrupsi digital. Teknologi dan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan para pemimpin politik, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi spekulasi dan rumor yang bisa dengan mudah menyebar dan diterima sebagai kebenaran. Di satu sisi, keterbukaan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan para pemimpin mereka. Di sisi lain, hal ini juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan terhadap privasi. Tokoh politik seperti Gibran harus belajar untuk menghadapi era di mana setiap tindakan mereka, baik di dunia nyata maupun digital, dapat langsung menjadi sorotan publik.